Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal ajinnata fil arham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu ayyuhawidanihi am yumajjisanihi am yunassiranihi aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil abaib al-afadil, hadratil ulama'il kiram wa asatidatil muhtaramin, segenap para guru, para habaib, para kiai, para asatid, para bapak ibu, hadirin hadirat yang mudah-mudahan semua kita malam hari ini dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Terkhusus kepada yang mulia guru kita Fadilatul Habib Ad-Da'i ilallah wal mujahid fi sabilih Habiban al-Mahbub al-Habib Idrus bin Abdullah al-Jufri, matta'anallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin amin. Mudah-mudahan beliau senantiasa dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Mukarram al-Muhtaram al-Ustadz Munajat Saputra, Al-Mukarram al-Muhtaram al-Ustadz Jumardi, yang terhormat Bapak RT 01 RW 07 yaitu Bapak Abdul Rahim, dan juga yang terhormat Bapak RW Suryadi, dan terkhusus kepada para pembina dan juga penasehat serta ketua dan seluruh jajaran Majlis Markazul Munsyid, terkhusus kepada yang mulia guru kita Al-Ustadz Novel Ad-Daruri, juga kepada Al-Mukarram akhina Ustadz Ahmad Rizki Mumtazul Hakim MPD, Ketua Majlis Markazul Munsyid, dan juga kepada segenap para sahabat-sahabat munsyid keseluruhannya, dan terkhusus pula kepada keluarga besar Abah Ma'ih bin Si'an, terkhusus kepada Sohibul Hajat yang malam hari ini sekaligus acara gunting rambut putra dari Bapak Abdul Hasan yang diberi nama Ananda Abu Bakar Hasan. Mudah-mudahan acara yang dilaksanakan malam hari ini dengan niatan dari orang tua beliau, mudah-mudahan Ananda Abu Bakar Hasan yang tadi sudah kita saksikan gunting rambutnya, mudah-mudahan kelak terus Allah pelihara dalam sehat walafiat, Allah berikan panjang umur, dan mudah-mudahan kelak Allah jadikan anak yang mampu mengangkat derajat orang tuanya dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Para bapak ibu hadirin hadirat yang mohon maaf tidak kami sebutkan kesemuanya, malam ini kita bersyukur kepada Allah, kita hadir dalam rangkaian ikut serta mendoakan atas digunting rambutnya Ananda Abu Bakar Hasan, putra kedua dari Al-Mukarram Ustadz Abdul Hasan. Sekaligus pula malam hari ini agenda pembukaan pengajian Majlis Markazul Munsyid. Mudah-mudahan acara yang dilaksanakan malam hari ini senantiasa kesemuanya mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nanti kita akan mendengarkan mau'izah hasanah dari guru kita Al-Habib Idrus bin Abdullah Al-Jufri. Saya sedikit memberikan sesuatu yang mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita semua. Buat anak-anak yang dulu pernah ngaji tahun 90-an, ibu-ibu yang pernah ngaji, bapak yang pernah ngaji, dulu ada kitab Melayu yang tipis, ringan, bahasa Melayu, karangan Habib Uthman, mufti Betawi pada zamannya, namanya kitab Babul Minan, bahasanya bahasa Melayu, bahasa Indonesia, tulisannya Arab Pegon,
Di situ ada satu cerita, ada seorang bapak mengadu kepada tokoh agama pada zamannya. Aduan apa yang disampaikan seorang bapak ini kepada seorang tokoh agama? Kata seorang bapak ini, wahai tuan guru, saya digampar sama anak saya ditempeleng sama anak saya. Kemudian ini tuan guru balik bertanya, wahai bapak, mohon maaf, emang kerjaan anakmu apa? Si orang bapak ini kembali menjawab pertanyaan dari tokoh agama ini, bahwa anak saya tiap hari saya suruh ngangon sampai sama kebo. Lalu apa jawaban tokoh agama ini? Bagus. Berarti anakmu tidak bisa membedakan mana muka bapaknya, mana pantat kebo. Mana muka bapaknya, mana pantat kebo. Ini cerita yang ringan, tapi syarat dengan muatan bagaimana karakter anak mampu dibentuk lewat keseharian. Kenapa seorang bapak sampai digampar oleh anaknya? Karena si anak setiap hari ketika dia mengangon sapi dan kebo, kalau ini kebo ngelawan digampar pantatnya, kalau ini sapi ngelawan digebuk pantatnya. Alhamdulillah muka babanya disamain sama pantat. Ya bu, ini bapak saudara yang dulu mungkin pernah ngaji, coba dibuka kitab Babul Minan yang tipis itu awal. Kalau anak ngaji insya Allah dulu pernah baca itu, dari situ naik nanti ada bul insan. Maka dari sini agama mengajarkan alimu auladakum fa innahum khuliqu li zamanin ghairi zamanikum. Yang jadi orang tua yang punya anak, ajarin anak, kata Nabi. Kenapa anak kita kudu kita ajarkan fa innahum khuliqu li zamanin ghairi zamanikum? Karena anak kita dia akan tumbuh berkembang dewasa bukan pada zaman kita sekarang. Kapan? Ini anak yang tadi kita guntingin rambutnya, Bu. Nyaut kenapa, Bu? Pak. Woi. Pak. Ini anak yang tadi kita gunting rambutnya yang diberikan nama Abu Bakar Hasan. Perjuangan dia bukan sekarang. Kapan perjuangan dia? Puluhan tahun yang akan datang. Ketika kita semua yang hadir bisa jadi sudah meninggal dunia. Ini anak disekolahkan, diberikan pendidikan, dia lulus sarjana S1, S2 mampu dia tempuh. Bukan sekarang, puluhan tahun yang akan datang dia akan berjuang. Apakah mampu menghasilkan akhlak yang baik atau tidak tergantung karakter pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya. Bapak ibu yang punya anak, nih anak kita yang di samping tiang gedenya pada jadi apa kita nggak pernah tahu, Pak. Nih anak-anak kita nih yang cengangas cengenges tuh lagunya tuh bocah. Biarin bocah mah bercanda, jangan pakai diomelin, orang malaikat aja nggak ngurusin bocah. Iya Pak, iya. Doain anak-anak kita biar jadi anak yang solihin dan solihah. Maka dari sini agama mengajarkan, ayo yang jadi orang tua kalau pengen punya anak-anak yang soleh, yang mampu mengangkat derajat orang tuanya dari dunia sampai akhirat, babanya kudu soleh dulu. Ini buat kita semua, karena saya punya anak, bapak punya anak, kita semua punya anak. Siapapun yang punya anak, termasuk sohibul bait yang anaknya tadi diguntingin rambutnya, kita doain mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Kenapa doa ini menjadi penting? Meskipun hari ini Pak, ada orang sekarang di mana dia tinggal, dia punya anak nggak pernah didoain. Boro-boro acara begini nih. Ini kan acara begini olok ini Pak, olok nggak ini? Olok nggak? Pak, olok apa kagak ini? Lah olok. Coba aja hitung. Olok nggak? Itu beli pisang, beli jeruk, beli semangka, ada salak, ada kue,
Tapi bukan hanya buat sekarang, puluhan tahun yang akan datang. Doa yang kita panjatkan tadi untuk anak-anak kita yang kita doain, ini akan berangsur menjadi bimbingan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar anak ini menjadi anak yang soleh. Amin ya rabbal. Maka dalam ayat Al-Quran Allah mengkhawatirkan kepada kita para orang tua. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Nanti satu generasi akan digantikan oleh generasi yang lain. Di mana dalam Al-Quran Allah menjelaskan generasi yang menggantikan itu karakternya lebih bejat, lebih buruk dari sebelumnya. Apa sebabnya? Yang pertama, adha'us shalah. Anak-anak kita yang kita tinggalin kagak pada sembayang. Bapak, ibu yang dimuliakan Allah, dulu kalau zaman dulu kita terakhir anak-anak yang lahir tahun 90-an yang ngajinya masih pada nginep ya. Dulu ya. Ada ya, itu sama orang tua insya Allah takutnya luar biasa. Maka kalau nggak ngaji kita udah takut duluan. Kalau bocah sekarang jangan pakai digalakin. Dia mau keluar rumah juga buat ngaji, di tempat ngaji dia mau main kayak ngapain, biarin aja. Kenapa? Karena memang hari ini perkembangan zamannya sudah begitu. Maka yang lebih penting dari itu adalah bagaimana lewat bimbingan Allah, lewat doa yang kita panjatkan puluhan tahun yang akan datang, doa ini menjadi kenyataan. Maka dalam kalamnya Asy-Syaikh Ad-Damiri dalam kitab Hayatu Hayawanil Kubra dijelaskan, bapak yang rajin ngaji alhamdulillah, ibu yang rajin ngaji alhamdulillah. Kalau kita nggak jadi alim, insya Allah ada anak kita yang alim. Amin. Kalau ada anak kita yang nggak jadi alim, cucu kita mudah-mudahan jadi orang alim. Amin. Kalau anak cucu dari garis keturunan kita itu ketiga generasi itu tidak jadi orang alim, kita berharap puluhan tahun yang akan datang cicit seluruh keturunan kita ada yang Allah jadikan orang-orang yang alim. Amin ya rabbal. Bahwa kata Asy-Syaikh Damiri, aqallul jazaa'i li huduri majalisil ilmi, yang pertama paling sedikitnya balasan orang yang hadir di majlis taklim. Paling sedikit balasan orang yang hadir di majlis taklim yang pertama, ayyaghfirallahu liwalidayhi fi qabrihi. Kalau ada orang hadir di majlis taklim, mau itu majlis taklim ada di rumah, di masjid, di musola atau di jalanan, itu diadakan majlis taklim, paling sedikit buat orang yang duduk hadir di majlis taklim, emak babanya di kuburan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Modalnya cuma duduk doang, Pak. Duduk di majlis taklim, emak bapak kita di kuburan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang-orang yang hadir di majlis taklim menjadi sesuatu yang amat berharga? Pak, kalau ada orang keluar dari rumah buat ngaji, itu dari rumah udah dikawal sama malaikat, Pak. Sampai dia ke pengajian, sampai dia pulang dianterin sama malaikat. Saat dia keluar dari rumah, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyaqtua. Siapa orang yang keluar dari rumah pindah ke satu majlis sekedar buat nuntut ilmu, Allah ampunin dosa-dosa dia. Amin ya rabbal. Makanya go orang ngaji gampang banget sama ngantuk, Pak. Di majlis taklim itu setannya banyak banget, banyak. Ya, benar nggak? Asal guru mulai buka baca kitab juga udah ngantuk banget itu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Angop dah. Asal angop kaki diangkat sebelahnya ender dah. Entar asal guru nutup kitab wallahu a'lam bis, hilang aja tuh setan. Iya apa iya? Benar ya? Emang di sini begitu juga? Sama di kampung saya berarti.
Padahal ketika ada orang hadir di majlis taklim, sesungguhnya dia sedang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dia, emak babanya di kuburan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang kedua nih Pak, nih yang kedua nih, yang kudu Bapak yakinin. Yang kedua, Bu. Nah ini dengerin lah. Ini yang kedua, ini yang mahal nih yang kedua nih Pak. Yang kedua adalah wa ayyah fadl aulada wa auladal auladi bi taatil ajdad. Kalau ada orang istiqomah hadir di majlis taklim, maka sesungguhnya dia akan dijaga oleh Allah. Bukan hanya dia, anaknya dia. Bahkan wa auladal auladi, anaknya dari anaknya. Berarti 3 generasi Pak dijagain sama Allah. Maka coba Bapak ingat-ingat, dulu tokoh agama, guru-guru kita di kampung sini itu babanya kebanyakan petani Pak. Almarhum wal maghfur lah, tokoh pejuang kita di Bekasi, Kiai Haji Nur Ali bin Kong Haji Anwar, itu babanya petani Pak. Cuman karena mahabbah sama ilmu, cinta sama orang alim, modalnya begitu doang. Ketika ada orang istiqomah hadir di majlis taklim, kalau dia kagak jadi alim, kata Syekh Az-Zarnuji dalam Ta'limu Ta'lim, kalau ada orang istiqomah hadir di majlis taklim, kalau dia kagak jadi alim, ada anaknya yang alim. Amin. Kalau anaknya nggak jadi orang alim, mudah-mudahan ada cucunya yang alim. Amin. Kalau ada anak atau cucunya tidak jadi orang alim, ada cicit garis keturunannya menjadi orang-orang yang alim. Amin ya Rabbal. Maka mudah-mudahan Ananda Abu Bakar Hasan, mudah-mudahan Allah jadikan anak yang bisa mengangkat derajat orang tuanya dari dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.